Selamat pagi Bapak Ibu, guru yang terkasih dalam Yesus Kristus dan siswa-siswi SMB Immanuel. Sebelum kita boleh melakukan setiap aktivitas kita pada kesempatan pagi hari ini, mari kita datang kepada Tuhan melalui renungan pada kesempatan hari ini. Mari bersaat teduh sebelum kita boleh masuk dalam renungan hari ini. Amin. Firman Tuhan terambil dari Efesus pasal yang kelima, ayat yang ke-15 dan yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Bapak Ibu Guru dan anak-anakku yang terkasih dalam Yesus Kristus, tahun 2020 merupakan tahun yang mencekam. Terlalu banyak berita mengenai kematian yang kita dengar dari media, bahkan saudara atau kerabat kita. COVID-19 membuat setiap orang di seluruh dunia dibayang-bayangi ketakutan dan kematian. Tahun 2020 menyadarkan banyak orang bahwa umur manusia tidak ada yang tahu kapan akan berakhirnya. Cepat atau lambat setiap orang akan mengalami nasib yang sama, sekalipun dengan cara yang berbeda-beda. Dengan demikian, caranya tidaklah penting, namun bagaimana kita mempersiapkan diri di dalam menghadapinya. Itulah pertanyaan yang harus kita jawab selama masih ada waktu yang bergulir. Seorang hamba Tuhan berkata, jangan sampai kita membawa koper kosong ketika kita menyeberangi perbatasan waktu, karena masih hidup dalam sebuah perjalanan yang harus kita lewati. Apa maksudnya? Firman Tuhan mengajar buat kita bagaimana manusia mempersiapkan diri agar tidak kedapatan membawa sesuatu yang kosong atau koper kosong tadi. Paulus menyampaikan dari apa yang kita baca hari ini. Yang pertama, dia berkata kepada kita, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Artinya, jangan hidup sesuka hati, karena Tuhan sudah memberikan kita firman Tuhan untuk menjadi pelita dalam kehidupan kita. Firman Tuhan akan mengajari hal-hal yang baik yang akan kita masukkan di dalam setiap koper kehidupan kita. Dalam perjalanan kita menuju rumah Bapa yang di surga. Dengan kata lain, jalanilah kehidupan ini dengan hati yang selalu terbuka untuk dituntun dan dikoreksi oleh kebenaran firman Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, Paulus berkata, pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Apa maksudnya? Paulus berkata bahwa kita harus mempergunakan setiap kesempatan yang ada untuk mempersiapkan diri untuk melawan hari-hari yang jahat ketika dunia ini melontarkan kita dalam kekelaman hidup. Artinya, jangan lalai mempersenjatai diri dengan firman Tuhan. Dunia selalu akan menjauhkan kita dari Tuhan. Namun kita harus berjalan makin kuat menuju Sion, kota Tuhan.
Dunia akan berusaha menenggelamkan kita dalam keinginan duniawi. Namun kita harus fokus membangun dan merenovasi bangunan surgawi di dalam hidup kita. Bapak, Ibu guru, dan anak-anakku yang terkasih dalam Yesus Kristus, siapakah diri kita? Siapakah kita untuk memperlengkapi perjalanan kita menuju kekekalan yang abadi? Mari hari ini diingatkan buat kita bagaimana kita mengkoreksi kehidupan kita. Bawalah sesuatu yang baik. Bawalah penyertaan Tuhan lewat firman dan roh-Nya, bahkan mengisi kehidupan kita di sisa-sisa hidup kita untuk hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Tuhan memberkati untuk setiap kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih hari ini melalui kebenaran firman Tuhan diingatkan buat kami bagaimana untuk kami hidup. Kami memperhatikan dengan sama bagaimana kami hidup, bahkan mempergunakan waktu kami sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ajari dalam setiap kehidupan kami, untuk kami taat menjadi orang-orang Kristen yang terus memancarkan kasih Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan pada akhirnya kami berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, menyerahkan setiap pembelajaran kami pagi hari ini ke dalam tangan Tuhan. Bahkan di masa pandemi kami terus berdoa, biarlah Tuhan yang memampukan, memberikan kekuatan, kesehatan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Ini doa dan syukur kami, di dalam dan demi nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Selamat pagi buat kita, selamat belajar dan Tuhan Yesus memberkati. Amin.